Kembali lagi di YouTube channelku. Di video kali ini, aku akan membahas sedikit tentang ArcGIS atau aplikasi pembuat map. Ini khususnya buat planologi yang ingin membuat map dan belajar. Untuk pemula, perlu nonton video ini nih. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya biar kalian dapat notif dari video baru aku. Dan jangan lupa untuk share video ini ke semua sosial media kalian. Sebelumnya ada yang sudah kenal ArcGIS belum? Kalau belum, yuk kita belajar sama-sama. ArcGIS adalah salah satu produk software GIS yang paling mutakhir saat ini dari ESRI atau Environment Science and Research Institute, dan dengan segala kecanggihannya dan beberapa fitur-fitur yang canggih. Dan software ArcGIS ini dikenalkan kepada publik oleh ESRI pada tahun 1999 dengan kode versi 8.0. ArcGIS ini merupakan gabungan dari modifikasi dari dua software ESRI yang sudah dikenal, yaitu dari ArcView GIS dengan kode versi 3.3 dan ArcInfo Workstation dengan kode seri 7.2. Bagi yang sudah terbiasa dengan dua aplikasi itu, maka rasanya untuk bermigrasi ke ArcGIS itu tidaklah sulit, karena sebagian tampilan dari ArcGIS merupakan duplikat dari ArcInfo Workstation. Setelah itu, berkembang dan ditingkatkan terus kemampuan si ArcGIS ini oleh ESRI dengan berturut-turut menaikkan kode versi dengan menambah fitur-fitur yang semakin canggih, dan hingga saat ini ArcGIS ada di kode versi 10 loh. Dalam kaitannya dengan ArcGIS ini, secara umum ada dua versi, yaitu ArcGIS Desktop untuk komputer, PC atau laptop, dan ArcGIS Server. Tapi biasanya ArcGIS Server ini tidak banyak digunakan. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam kesehariannya biasanya banyak yang menggunakan ArcGIS Desktop. Ya, terdapat 5 aplikasi dasar yang ada di dalam ArcGIS ini, yaitu yang pertama aplikasi ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbar, ArcGlobe, dan ArcScan. Yuk kita kupas masing-masing. ArcMap sendiri adalah aplikasi paling utama dan paling penting dari kebanyakan aplikasi proses di GIS dan pemetakan dengan komputer. ArcGIS ini memiliki kemampuan utama untuk visualisasi, membangun database spasial yang baru, memilih, editing, menciptakan desain-desain peta, analisis, dan pembuatan tampilan akhir dalam laporan-laporan kegiatan. Dan ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh ArcMap, yaitu dengan penjelajahan peta atau exploring, analisis SIG, presentation result, customizing data, dan programming. Nah, ini adalah tampilan awal ArcMap, yang di situ ada menu bar, ada data frame, ada layer yang masuk ke dalam table of content, ada toolbar standar, dan ada Arc Toolbox. Ya, kita kupas satu-satu ya. Ini adalah menu bar yang berisikan file, edit view, bookmarks, insert, selection, tools, windows, and help. Dan selanjutnya ada toolbar standar. Di dalam toolbar standar ini ada beberapa icon-icon penting yang perlu kita ingat. Yang pertama, ada new map file yang berguna untuk membuat tampilan peta baru. Yang kedua, ada open untuk membuka proyek yang sudah dibuat sebelumnya. Yang ketiga, ada save
untuk menyimpan proyek yang sedang dikerjakan, ada perintah untuk mencetak peta, dan ada cut untuk memindahkan future yang sedang diedit dan dipilih, ada copy paste untuk menggandakan dan mengeksekusi future yang terpilih, ada delete untuk menghapus feature yang sedang diedit dan dipilih, ada undo and redo untuk membatalkan dan mengembalikan lagi ke aksi sebelumnya, ada add data, ini paling penting, yang nggak ada di semua aplikasi, dan ini ada add data dan map scale adalah untuk memanggil layer dan untuk mengatur skala peta. Ada editor toolbar untuk menampilkan toolbar editor. Ya, masih banyak lagi. Selanjutnya ada toolbar tools. Yang pertama, ada zoom in on zoom out untuk memperbesar dan memperkecil tampilan peta. Ada fix zoom in. Tampilan peta pada map akan berubah dengan skala yang lebih besar. Untuk fix zoom out digunakan untuk menampilkan peta dan merubah skala peta dengan skala yang lebih kecil. Ada icon pen untuk menggeser tampilan peta. Ada icon full extend untuk menampilkan peta secara keseluruhan. Ada go back to previous extend, perintah undo untuk zooming. Selanjutnya ada go to next extend, perintah redo untuk zooming apabila kita ingin kembali ke tampilan zooming sebelumnya. Selanjutnya ada select future. Untuk memilih future ada 4 icon ini. Ya, selanjutnya ada information untuk mengetahui informasi tentang suatu future. Selanjutnya ada find a future untuk mencari lokasi sebuah objek atau bagian dari peta tersebut. Ada go to XY untuk menuju ke suatu posisi yang ditentukan koordinat X dan Y. Selanjutnya ada measure atau tools ini itu digunakan untuk melakukan pengukuran jarak pada peta. Selanjutnya ada hyperlink untuk menghubungkan objek dengan suatu file dokumen seperti gambar, file, atau website. Selanjutnya selanjutnya ada aplikasi Art Catalog. Art Catalog itu adalah tools untuk menjelajah atau browsing, mengatur atau organizing berbagai distribution, mendokumentasikan data spasial maupun metadata, dan menyimpan data-data SIG. Art Catalog ini membantu dalam proses eksplorasi dan pengelolaan data spasial. Setelah data terhubung, Art Catalog dapat digunakan untuk melihat data. Bila ada data yang akan digunakan dapat langsung ditambahkan dengan peta. Ini adalah komponen tampilan awal dalam Art Catalog dan ada beberapa komponen penting, namun tidak jauh berbeda dengan ArtMap. Di sini ada menu bar yang hampir icon-iconnya sama dengan ArtMap. Selanjutnya ada katalog tree, dan di sini adalah konten untuk pembuatan peta. Selanjutnya ada Art Toolbox nih. Sebagian inti dari semua proses analisis data dalam ArcGIS, Art Toolbox ini memegang peranan paling penting. Dalam Art Toolbox ini, tools atau perintah-perintah untuk melakukan analisis dikelompokkan sesuai dengan kelompok fungsinya. Ini adalah tampilan Art Toolbox. Ya, kita akan mengupas satu-satu. Ada beberapa kelompok terpenting dalam analisa tools yang berisi perintah ekstrak yang berisikan clip select, split, table select.
Dan ini ada overlay yang berisikan eraser, identity, intersect, spatial join, union, and update. Selanjutnya ada proximity. Ada buffer, vertices, and polygon. Ya, selanjutnya ada Art Globe. Art Globe ini adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk menampilkan peta-peta secara 3D ke dalam bola dunia dan dapat dihubungkan secara langsung dengan internet. Aplikasi ini itu umumnya dirancang dan digunakan untuk dengan database yang sangat besar dan kemungkinan untuk visualisasi yang tidak terputus untuk data raster dan fitur peta lainnya. Untuk view dalam Art Globe itu didasarkan pada pandangan global dengan semua data diproyeksikan ke proyeksi cup global dan ditampilkan pada berbagai tingkat detail atau LODS. Dan selanjutnya ada aplikasi scan. Aplikasi scan ini berfungsi untuk visualisasi 3D untuk menyajikan tampilan yang lebih perspektif, bernavigasi, dan berinteraksi dengan data fitur 3D dan raster. Software ini biasanya digunakan untuk cakupan lokal atau tidak terlalu luas, misalnya untuk visualisasi sebuah kota kecil, kawasan hutan, bendungan, dan sebagainya. Ini adalah tampilan awal dari ArtScan yang menunjukkan untuk pengolahan dan penampilan data dalam peta dalam bentuk 3D. Ya, sekian penjelasan dari aku. Semoga ilmu yang dapat aku sampaikan bermanfaat untuk kalian. Ya, terima kasih.